Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna al-hadirun, usikum wa iyyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Thumma qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan dalam arti yang sebenarnya, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala yang dilarangnya. Termasuklah perintah itu memenuhi panggilan Jumat berjamaah pada hari yang mulia ini. Tentunya kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di hari yang mulia ini insyaallah diridhoi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pundi-pundi amal kita nanti yang kelak akan kita bawa menghadap Allah di yaumil akhir. Tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan, melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita umatnya ini terkhusus yang berada di masjid yang mulia pada hari ini, insyaallah kelak nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di tengah kita enaknya duduk sekarang mendengarkan khutbah Jumat pada hari yang mulia ini, tenang dalam kondisi yang kondusif. Kita bandingkan bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita sekarang yang berada di Palestina. Mereka hari ini tidak mendapatkan ketenangan ketika mereka ingin menunaikan Jumat
seperti kita di tempat kita ini. Karena kenapa? Karena senantiasa dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan bom-bom yang senantiasa akan meledakkan mereka. Di atas itu semua kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita, Indonesia ini masih dalam keadaan aman, jauh dari peperangan. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Presiden kita sudah mengumumkan, sudah membuat pernyataan agar segera menghentikan segala bentuk penindasan yang terjadi di negara Palestina pada saat hari ini. Sangat kita sayangkan sudah berapa banyak korban yang jatuh. Bahkan korban yang jatuh itu adalah bukan hanya orang-orang dewasa, tapi orang-orang yang kecil yang belum mempunyai dosa sama sekali. Sangat miris dan sangat prihatin kita untuk menyaksikan kejadian-kejadian ini sebagaimana kita lihat di media massa, di media televisi yang sudah ditayangkan. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa kita turut prihatin sebagai umat muslim? Bahwa ketahuilah Palestina adalah bahagian dari negeri Syam yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Yang mana negeri Syam ini terdiri dari beberapa daerah, beberapa negara, Suriah, Yordania, Libanon, dan juga termasuk di dalamnya adalah Palestina. Rasulullah mengatakan bahwa Syam yang masuk di dalamnya adalah Palestina itu adalah merupakan negeri para nabi. Di situ banyak dilahirkan para anbiya, para nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Maka Rasul pernah mengatakan kepada sahabat, "Tuba li Syami fakulna li ayyin dhalik?" Ya Rasulullah, qala li anna malaikatar rahman basitatu aznitaha 'alaiha. Keberuntungan bagi para penduduk Syam, kata Rasulullah kepada para sahabat. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka warga Syam yang berada di sekitarnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa Palestina ini sangat penting bagi kita umat muslim di seluruh dunia ini? Di Palestina ini terletak Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat muslim sebelum Rasulullah memindahkan kiblat kita ke Masjidil Haram. Masjid Al-Aqsa lah pertama kiblat kita, tempat kita mengarahkan sujud kita sebelum Rasul memindahkan ke Masjidil Haram. Di dalam Al-Quran dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa lah beliau naik ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah solat. Begitu pentingnya bagi kita Masjid Al-Aqsa ini. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang ketiga, masjid yang suci ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang
pantas dikunjungi oleh setiap umat muslim. Maka sudah sangat wajar bagi kita untuk senantiasa melestarikan, melindungi keberadaan Masjidil Al-Aqsa ini. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apalagi kelebihan-kelebihan yang terdapat di Masjidil Al-Aqsa. Kalau kita sempat berkunjung ke Masjid Aqsa selama hidup kita, kita solat 1 kali di Masjidil Aqsa, maka diberikan Allah ganjaran 1000 kali pahala dibandingkan solat di tempat lain, termasuklah solat di tempat kita ini. Makanya Masjid Aqsa ini adalah 3 masjid suci yang ketiga. Di Masjidil Haram kita mendapatkan pahala 100.000 kali. Di Masjid Nabawi juga 1000 kali. Termasuk di Masjid Palestina 1000 kali lipat pahalanya yang kita dapatkan ketika kita sholat di situ dibandingkan di masjid-masjid di tempat yang lain. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah Masjid Quba. Masjid Quba yang pertama dibangun Rasul, maka masjid yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebenarnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun 637 Masehi, Khalifah Umar telah membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Umariyah, di mana isinya dalam perjanjian itu adalah khalifah berkewajiban melindungi umat Nasrani dan juga umat Muslim yang berada di Palestina ketika itu. Perjanjian Umariyah ini lahir ketika uskup telah menyerahkan Palestina itu kepada Khalifah Umar bin Khattab ketika itu, maka dibuatlah perjanjian ini. Dan termasuklah di dalam perjanjian itu melarang tinggal orang-orang Yahudi. Dan perjanjian ini akan dirombak mereka. Perjanjian ini berlaku sepanjang zaman. Selama kita masih hidup, perjanjian Umariyah ini tidak pernah dirubah. Dan ini mereka akan berusaha merubah ini. Maka mereka ingin berusaha untuk menduduki negara Palestina yang kita muliakan ini. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita? Ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 Allah katakan, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kalian. Artinya apa? Sebenarnya panggilan Allah kepada kita ketika negara yang kita muliakan, kota yang kita muliakan, yang dimuliakan oleh umat muslim sekarang terusik ketenangannya, terancam keselamatannya, kewajiban bagi kita untuk sama-sama melindunginya. Paling tidak usaha kita sebagai sesama umat muslim adalah bagaimana caranya. Yang pertama kita berdoa. Ketika kita tidak bisa mampu memberikan bantuan kita secara real untuk negara Palestina, kita berdoa. Kita doakan keselamatan para umat muslim, orang-orang yang beriman yang berada di negara Palestina sana sekarang. Kita doakan para mujahidin. Bagaimana bisa mempertahankan negara Palestina ini tidak jatuh ke tangan Yahudi.
Dan yang kedua, bagaimana caranya? Sekarang lagi tren, kita sebarkan di media massa ini. Salah satu caranya, bagaimana agar seluruh umat yang ada di dunia ini mengetahui peristiwa ini. Agar seluruh umat Islam yang ada di dunia ini ikut turut serta mengutuk perbuatan yang biadab ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita? Tentunya adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan infak terbaik kita, mengumpulkan donasi kita. Yang mana gunanya adalah nanti akan kita salurkan ke pos-pos penampungan tempat saudara-saudara kita, orang-orang Palestina yang sekarang sedang diungsikan. Mereka membutuhkan bahan pangan, mereka membutuhkan pakaian, mereka membutuhkan obat-obatan, dan mereka, para anak-anak mereka juga membutuhkan pendidikan di tempat-tempat pengungsian yang pada hari ini mereka tidak tentram, tidak bisa menikmati pendidikan seperti mana biasanya di tempat sekolah-sekolah yang telah disediakan oleh pemerintah. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan khutbah yang sangat singkat ini, khatib menghimbau kepada kita semua, mari dalam setiap doa-doa kita lampirkan untuk keselamatan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berada di Palestina. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin. Fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.